Oke, buat teman-teman yang lagi persiapin karir kalian nih, untuk yang masih di bangku kuliah, itu pertama pasti banget tipsnya itu adalah memahami diri sendiri. Itu penting banget sih. Jadi sebelum kita, contohnya kayak misalnya aku sebelum apply untuk pekerjaan pasti aku tahu dulu dong, ini yang aku apply itu sebenarnya cocok nggak sih buat aku gitu. Jadi sebenarnya ini align gak sih sama kemampuan aku gitu. Itu kita perlu tahu banget itu dari diri kita sendiri, belum yang tadi aku sebut tadi, sebelum orang lain nilai kita gitu. Terus yang kedua itu adalah evaluasi diri. Ini lagi-lagi evaluasi diri itu adalah sesuatu yang penting, karena yang tadi aku bilang, kita itu kerja adalah kerja itu pasti bukan individu aja gitu kan. Jadi kita akan punya tim di satu lingkup kerjaan, dan itu pastinya untuk apa ya, meningkatkan juga kemampuan kita kayak gitu. Terus juga kita perlu evaluasi nih, misalnya oh kayak kok gue kerjaan gue yang ini masih lama banget ya ngerjainnya, kok lama banget selesainya gitu. Nah, kita perlu evaluasi juga apa yang salah sih dari kerjaan ini, apakah ini terlalu sulit atau misalnya kita butuh bantuan orang lain gitu. Nah, itu perlu dievaluasi juga. Kayaknya gue kalau misalnya kerjain ini sendirian kayaknya nggak bisa deh, kayaknya gue perlu bantuan orang lain karena gue value gue masih kayak kurang di job desk yang ini kayak gitu. Nah, itu nggak apa-apa, kita perlu evaluasi biar kita juga memudahkan kerjaan kita sendiri gitu, dan kita memudahkan tim kita juga. Jadi tim kita juga tahu nih misalnya kita kurang ada di mana. Terus juga mungkin kalau misalnya kita udah tahu nih evaluasi diri kita sendiri dengan nilai-nilai diri kita sendiri, tim kita juga tahu, jadi bisa memahami, oh kalau misalnya kerjaan ini mungkin nggak bisa dikasih salsa dulu karena salsa masih belajar gitu contohnya, mungkin ini bisa dikasih ke A gitu, mungkin nanti salsa bisa bisa ikut kerjain sama si B gitu. Jadi kayak kita harus tahu dulu evaluasi diri kita sendiri, apa sih yang akan kita kerjakan atau apa sih value dari diri kita kayak gitu. Terus yang ketiga, self branding. Menurut aku ini self branding itu penting banget ya. Jadi waktu itu aku sempat lihat sih di TikTok kayak pentingnya self branding mulai dari sekarang gitu. Jadi buat teman-teman kalau misalnya sampai sekarang ke teman-teman yang kayak sosial medianya atau misalnya ini yang kayak misalnya belum tahu mau bawa branding dirinya sendiri itu mau kemana gitu. Nah, mulai sekarang mungkin lebih aware lagi ke self branding karena ini mempengaruhi karir kalian banget gitu. Jadi kalau misalnya di LinkedIn kalian, kalian sering sharing-sharing tentang digital marketing, terus misalnya kalian sering sharing-sharing tentang misalnya kalian interest ke digital marketing, itu mungkin bisa meningkatkan banget self branding kalian gitu. Jadi perusahaan tuh tahu, oh misalnya si Salsa nih interestnya di digital marketing gitu, terus dia sering ikutin pelatihan-pelatihan untuk siap kerja di digital marketing. Ya itu tuh penting banget sih buat aku, menurut aku, untuk kita ningkatin self branding kita biar perusahaan juga aware sama diri kita tuh sebenarnya mau karena itu mau dibawa kemana gitu, apa sih yang bisa kita jual dari diri kita sendiri gitu. Dijual maksudnya dalam arti baik ya gitu. Jadi kayak misalnya yang tadi aku jelasin, kalau misalnya aku tertarik di digital marketing, aku akan ikut pelatihan misalnya digital marketing gitu untuk benar-benar siap kerja untuk ke employer gitu atau ke perusahaan kayak gitu. Terus yang keempat, ini pengembangan karir secara individu. Kalau misalnya pengembangan karir secara individu sih menurut aku kayak selain di pekerjaan kan pasti kita juga pasti kerjain job desk kita sendiri gitu ya. Nggak selalu tim kita yang kerjain atau kita selalu kerja sama tim, pasti kan kita ada pekerjaan kita sendiri gitu. Nah, menurut aku pengembangan karir secara individu ini penting banget, karena kalau misalnya kita nggak tahu nih job desk kita apa sih, terus kita ngerjain apa sih sehari-harinya gitu, terus kita nggak tahu kita ngerjain apa gitu, jadi kan kita nggak bisa ngembangin karir atau ngembangin diri kita gitu di pekerjaan itu gitu. Makanya kenapa teman-teman harus ngembangin skill kalian juga, ngembangin kemampuan kalian dan keterampilan kalian juga gitu, secara tim dan especially secara individu juga gitu. Terus yang kelima, kemampuan beradaptasi. Mungkin kalau kemampuan beradaptasi itu contohnya itu adalah kayak, mungkin aku story time dulu juga ya. Jadi aku itu di Diligent Source Indonesia itu sebelumnya sign out itu di Agustus. Terus aku join di Pinterest September. Itu kan kayak nggak ada jeda sama sekali gitu. Pasti kan culture perusahaan itu beda-beda ya. Jadi misalnya di perusahaan A ini aku culture-nya seperti ini, terus di Pintarel culture-nya seperti ini gitu. Dan gimana sih cara kita buat beradaptasi gitu. Yang pertama,
pastinya kita harus tahu nih aturan-aturan apa aja yang ada di perusahaan yang akan kita pijak atau akan kita jalanin gitu. Jadi kita harus tahu aturan-aturan di sana. Mungkin pasti perusahaan A dan perusahaan B itu aturannya berbeda dan gimana cara kita beradaptasi di sana gitu. Kayak kita misalnya di perusahaan A masuknya jam segini, di perusahaan B masuknya jam segini. Nah, kita tuh perlu ikutin aturan di perusahaan yang akan kita jalanin kayak gitu, di perusahaan baru yang akan kita jalanin. Makanya kemampuan beradaptasi ini penting banget untuk jenjang karir kalian kayak gitu. Jadi kayak misalnya kok di perusahaan aku sebelumnya kok kayak gini, kok di perusahaan baru kayak gini sih gitu. Nah itu kan kayak aku nggak mau lanjut gitu. Itu kan kayak sesuatu yang memang sebenarnya nggak bisa kita lakukan kalaupun belum kita kerjakan sepenuhnya gitu kan. Jadi kayak misalnya teman-teman kalau misalnya ada adaptasi kalian, misalnya kemampuan beradaptasi kalian kurang, mungkin itu bisa dipelajari lagi, terus bisa kalian research lagi tuh kayak gimana sih cara beradaptasi kayak gitu. Terus juga mungkin kalau misalnya untuk beradaptasi lebih ke tim sih. Kalau misalnya sebelumnya itu aku ada di tim acquisition, terus sekarang aku ada di tim city launcher kayak gitu. Nah itu kan sesuatu yang memang berbeda juga ya. Jadi secara biologis juga mungkin agak berbeda, secara timnya juga berbeda gitu. Dan gimana sih kemampuan kita untuk adaptasi di di lingkungan itu atau di circle itu atau di tim itu kayak gitu. Jadi memang sesuatu butuh adaptasi atau perubahan untuk diri kita sendiri juga. Jadi jangan kayak kalau misalnya di tim ini kayak gini-gini, terus kalau jobdesknya kayak gini-gini, kalau di tim ini jobdesk gini-gini gitu. Jadi perlu kita kayak kemampuan adaptasi untuk jenjang karir kita kayak